dalam dosa. Dan tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Terus tadi ayat berapa? Ayat 22 sekarang. Maka kata orang-orang Yahudi, apakah yang membunuh diri dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang? Ayat 23. Lalu dia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia. Jadi kita lihat di sini Yesus naik ke surga. Kenapa? Karena dia ingin menyatakan, dia ingin membuktikan bahwa dia berasal dari surga. Dia bukan dari dunia ini. Amin. Setelah dia mati, dia menampakkan, dia bangkit pada hari ketiga. Setelah itu dia menampakkan diri selama 40 hari. Setelah dia menampakkan diri, terus dia naik ke surga. Dia naik ke surga itu kenapa? Dia ingin menyatakan kepada dunia, aku bukan dari dunia ini, aku berasal dari surga, aku yang punya surga. Amin. Ini alasan yang pertama. Jadi Yesus naik ke surga, dia sedang memberikan kepastian bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan kasih bagi saya, bagi kita semua, bahwa Yesus itu yang punya surga. Dia menyelesaikan tugas, maka dia akan kembali ke surga. Dia membuktikan dia benar-benar memiliki surga. Amin. Nah, dia katakan ini kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang Yahudi. Kemana aku pergi, kamu tidak mungkin pergi ke situ. Akhirnya mereka berkata, wah Yesus ini mungkin mau bunuh diri, ya kan? Ternyata dia tidak. Dia bilang, aku berasal, kamu dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku dari surga. Maka selesaikan tugasnya, selesai, maka aku kembali ke surga, karena aku yang punya surga. Amin. Nah, ini memantapkan setiap iman kita. Amin. Maka ya dia pernah berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Tidak seorang sampai ke surga, masuk ke surga kalau tidak melalui aku. Kenapa? Dia yang punya surga. Jadi dia datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah dia selesaikan itu, dia pulang kembali. Amin. Ini alasan pertama. Ini alasan pertama, ya kan? Maka dari itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ini dipilih Tuhan dari dunia untuk menjadi orang-orang percaya kepadanya. Itu sebabnya Yesus berkata, karena kamu bukan dari dunia ini lagi, maka dunia membenci kamu. Saya mau tanya, kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, dengan kebenaran, semua orang senang nggak dengan kita? Tidak. Ada yang senang, orang-orang benar tentu. Tapi orang yang dari dunia ini tidak suka dengan kita. Maka kita lihat gereja ditutup, gereja ditekan, gereja dibakar, lagi sedang ibadah, datang supaya disuruh tutup. Kenapa? Itulah bukti kita dalam Tuhan bukan dari dunia, tapi kita dari surga. Akhirnya orang-orang tidak suka dengan kita. Amin. Nah, ini alasan pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya kan? Jadi itu membuat iman semakin mantap. Kenapa? Karena kenaikan Yesus itu membuktikan dia dari surga. Dia yang punya surga. Amin. Jadi hari ini kita harus semakin bersemangat dalam Tuhan. Amin. Paulus bilang, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kenapa? Karena yang kita layani itu pribadi yang punya surga, yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ini yang pertama. Dahsyat Tuhan kita. Dia bangkit nanti, tapi dia bangkit. Setelah bangkit, dia naik ke surga. Amin. Kenapa? Dia punya surga. Ini yang pertama. Jadi kita tahu Tuhan yang kita percaya itu Tuhan yang punya surga. Ada kepastian kita pasti akan hidup bersama dia kelak di dalam surga. Amin. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua,
Alasan yang kedua, kenapa kenaikannya itu memantapkan iman gerejanya atau orang percaya? Alasan yang kedua, karena kenaikannya itu menunjukkan tugasnya sudah selesai. Tugasnya, visinya, misinya yang dipercayakan Bapa kepada Yesus sudah diselesaikan. Pulang ke tempat asal. Nah, coba baca di dalam, kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 2-3. Yohanes pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagi. Lalu ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi alasan kedua kenapa Yesus naik ke surga, alasan yang kedua, dia sedang menunjukkan bahwa tugasnya dia sudah selesai untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa yang percaya kepadanya. Sudah selesai. Itu sebabnya dia katakan ada 7 perkataan di dalam di atas kayu salib. Di antaranya dia bilang apa? Eli, Eli lama sabachthani. Dan kata terakhir dia bilang, kepadamu aku menyerahkan nyawaku. Nah, ada satu kata lagi. Waktu dia selesai salib, dia katakan tetelestai, yang artinya sudah selesai, sudah genap, sudah sempurna. Kenapa dia katakan sudah selesai, sudah genap? Karena dia sudah menyelesaikan semuanya. Karena tugas dipercayakan untuk datang menyelamatkan orang berdosa, dia sudah selesaikannya. Selesai tugasnya, dia pulang ke rumah Bapaknya. Amin. Ini alasan kedua, sehingga kepulangannya dia kembali ke surga itu membuat iman kita semakin mantap. Kenapa? Karena apa? Dia sudah menyelesaikan tugasnya semua. Nah, saya mau bertanya, orang kalau selesai bekerja di kantor, gimana? Ini contoh. Orang selesai bekerja di kantor apa ya? Misalnya jam kerja jam 8 atau jam 9, pulang jam 5 sore, selesai kantor. Habis pulang, habis selesai kerja kemana? Pulang ke rumah. Kalau enggak namanya kelayapan ya kan? Ya dong. Suami kan kalau selesai kerja, seorang suami dia selesai kerja jam 5 ya pulang ke rumah. Kalau dia mau disebut seorang bapak yang baik, ya betul enggak? Kalau enggak namanya apa? Kelayapan, luyur ke sana kemari ya kan? Nah, Yesus dia pulang ke surga. Kenapa? Karena kenaikannya itu dia lakukan semua itu. Kenapa? Karena dia sudah menunjukkan bahwa tugasnya sudah selesai. Karena tugas sudah selesai, aku kembali ke rumah. Amin. Ini alasannya kenapa kenaikan Yesus membuat iman kita semakin mantap. Yang pertama tadi saya katakan, dia membuktikan bahwa dia yang punya surga. Yang kedua, dia ingin menyatakan tugas yang dipercayakan oleh Bapaknya kepada dia untuk datang ke dunia ini, menyelamatkan orang berdosa. Tugas itu sudah diselesaikan. Makanya dia bilang, tetelestai, sudah selesai, sudah genap di atas kayu salib. Kalau kita dengar ini, iman kita semakin mantap enggak? Kita ikut Yesus, ikut di dalam kepastian. Bukan mudah-mudahan, tapi pasti aku ikut Yesus, aku pasti punya rumah di surga. Amin. Karena dia naik menyediakan tempat bagi setiap kita semua hari ini. Amin. Tugas sudah selesai ya dia pulang. Nah, kita juga dong kalau mau jadi orang yang baik kan, selesai tugas ya pulang. Amin. Nah, ini alasan yang kedua ya kan. Kalau kita lihat di Eropa atau di Inggris, itu kalau orang selesai kerja, apalagi bapak-bapak itu tidak langsung pulang.
Mereka seringkali nongkrong di kafe besar, kafe kecil, sampai di gang-gang apartemen gitu, rumah-rumah apartemen di kompleks. Itu kadang-kadang ada kafe-kafe kecil tuh orang ngantri sampai kadang-kadang nggak punya tempat duduk, sampai keluar mereka berdiri. Ngapain? Minum bir sampai larut malam. Kalau Bapak Ibu misalnya Tuhan izinkan misalnya pergi ke Eropa, khususnya ke Inggris, Bapak Ibu akan menyaksikan itu. Ini mungkin sudah merupakan budaya atau apa, saya tidak tahu. Saya sampai pikirnya orang-orang ini pulang kerja kan apa nggak pulang? Dia duduk, mungkin bapak-bapaknya pulang, mungkin dia takut, aduh gua pulang nanti ketemu istri yang cerewet akhirnya dapat. Bisa juga ya kan? Tapi pada dasarnya mereka selesai kerja tidak pulang sampai malam, besok begitu lagi. Beda dengan Yesus, dia sudah selesaikan semuanya, maka dia pulang kembali ke rumah karena tugas sudah selesai. Amin. Nah, ini harus menguatkan iman kita hari ini. Aku bersyukur, aku mempunyai pribadi yang aku kenali dalam nama Yesus. Itulah dia adalah benar-benar Tuhan. Yang pertama, dia naik ke surga, membuktikan dia punya surga. Berarti aku tahu waktu aku ikut dia, aku punya rumah kepastian di dalam kekekalan, yaitu di surga yang kekal. Yang kedua, dia naik untuk apa? Dia sedang menunjukkan tugasnya sudah selesai. Selesai. Tetes. Amin. Berarti kita ada kepastian ya? Ada kepastian tidak? Pasti. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa dia naik? Kenaikannya membuat iman semakin mantap. Yang ketiga, supaya Roh Kudus dicurahkan. Dia naik ke surga. Setelah dia naik 10 hari kemudian, Roh Kudus dia janjikan itu dicurahkan. Kita buka kembali dalam Kisah Rasul tadi. Dalam Kisah Rasul tadi kita akan lihat ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 maksud saya. Kisah Rasul 1 tadi. Kita lihat ayat. Haleluya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 ya. Ini yang dia janjikan bagi kita semua. Kisah Rasul. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Saya ulangi dari atas. Tetapi kamu akan apa? Menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sehingga akhirnya bisa menjadi saksi yang luar biasa. Jadi yang ketiga, kenapa Yesus naik itu membuat iman kita semakin mantap, semakin kuat? Karena yang ketiga, dia naik ke surga supaya janji dia itu digenapi, yaitu apa? Supaya Roh Kudus dicurahkan. Mengerti? Karena waktu Yesus belum naik, Yesus itu dibatasi oleh waktu dan tempat. Misalnya dia ada di Yerusalem, dia tidak ada di Bethlehem. Dia ada di Israel, dia tidak ada di Indonesia. Amin. Dia tidak ada di Afrika, dia tidak ada di negara-negara di benua-benua yang lain. Tapi waktu dia naik, lalu Roh Kudus dicurahkan, makanya Roh Kudus itu tidak lagi dibatasi oleh tempat dan tidak dapat dibatasi oleh waktu. Pagi ini ada Roh Kudus di sini. Amin. Tapi saat yang sama ada Roh Kudus di gereja yang lain. Saat yang sama ada Roh Kudus bekerja di Afrika, di Eropa, di Amerika, bahkan di seluruh kutub utara pun dia bekerja. Karena Roh Kudus tidak bisa dibatasi lagi oleh waktu dan tempat. Amin. Nah, dia dicurahkan itu Roh Kudus. Yesus naik, Roh Kudus dicurahkan, dan itu memberikan kita kuasa. Amin. Makanya Alkitab katakan roh dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Aku berikan kepadamu bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, kata Alkitab. Jadi Yesus naik ke surga supaya roh Tuhan dicurahkan, dan roh itu memberikan kuasa bagi kita semua hari ini. Amin.
Nah, kuasa itu disebut dengan dunamos bahasa Yunani. Dunamos itu arti power, kekuatan, energi yang dahsyat itu. Dari kata dunamos, kita kenal dengan dinamo. Kita kenal dengan dinamit. Tahu dinamit? Orang kalau buka tambang batu itu biasa diledakkan dulu untuk dibuat terowongan. Bagaimana menghancurkannya? Dengan namanya dinamit. Nah, saya beri contoh. Kenapa kita hari ini bisa saling melihat satu dengan lain? Duduk di ruang ini. Kenapa? Karena terang. Kenapa terang? Karena ada lampu yang menyala. Kenapa lampu ini menyala? Karena ada dinamo yang berputar yang membangkitkan energi listrik sehingga lampu itu menyala. Jadi bayangkan, di sini dia naik supaya dinamos itu, kuasa roh Tuhan itu curahkan supaya kita anak-anaknya, kita gereja Tuhan hidup dan berjalan dalam kuasanya. Amin. Saya mau tanya, berarti kita perlu takut setan nggak? Perlu takut nggak dengan setan? Tidak perlu takut, dia sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Amin. Dan sekarang kuasa itu dia berikan bagi kita. Alkitab berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan menumpang tangan dan orang sakit disembuhkan. Mereka akan menginjak ular dan kalajengking dan semuanya dikalahkan. Kenapa? Karena ada kuasa yang namanya kuasa Roh Kudus. Nah, Yesus naik supaya kuasa itu dicurahkan. Sekarang kita hidup dalam Dia, percaya pada Dia, ada roh dalam diri kita yang lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Amin. Saya sering kali melayani orang terpaksa. Ada yang kerasuk setan. Saya pernah satu saat saya ada pelayanan di kota Belanda, ya, di Amsterdam. Selesai pelayanan itu, ada pengurus gereja itu bilang, Pak Pendeta, bisa enggak tolong saya doakan, ada orang pegang jimat-jimat. Itu luar biasa populer jimatnya itu kan. Jadi dia rupanya hidup dengan bergaul dengan bahasa gelap. Dia seorang pelatih bulu tangkis untuk pelatih fisiknya untuk negara Belanda, punya pemain nasional bulu tangkis Belanda. Oke, saya bilang, selesai saya bayaran ibadah, dibawalah saya ke rumahnya. Apa yang terjadi, saudara? Waktu saya lihat, wow, orangnya tinggi, besar. Aduh, saya pikir saya berdoa kementan, kalau dia ngamuk nih, gue kena tendangnya terlempar nih kan. Tapi akhirnya saya cuma bilang, ada minyak nggak? Ya, minyak apa aja saya bilang. Nanti saya mau berdoa, saya urapi, kita nyanyi dulu. Kita nyanyi, dia mulai bermanifestasi. Mulai kuasa roh itu, karena jimat ada terakhir belum diserahkan, belum dibakar, itu disembunyikan sama istrinya. Karena istrinya sudah rajin ke gereja, sudah cinta Tuhan, tapi suaminya masalahnya ini. Dia ingin supaya suaminya juga bertobat sungguh-sungguh. Jadi jimat terakhir yang dia miliki itu dia simpan. Itu mungkin yang biangnya, ya kan? Udah selesai, saya menyanyi, saya puji Tuhan, dia mulai manifestasi, lalu saya ambil minyak tuh, dan saya tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Langsung dia jatuh. Dan saat itu bebas. Apa yang bisa lakukan ini? Kenapa ini terjadi? Karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam saya, dalam saudara, dalam kita semua. Amin. Jadi Yesus naik ke surga untuk apa? Supaya Roh Kudus itu, kuasa itu diberikan bagi kita semua. Iman kita semakin mantap. Amin. Makanya tadi dikatakan kan, supaya kita menjadi saksi Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Supaya kita menyatakan kuasa Tuhan lewat hidup kita. Akhirnya Yesus dipermuliakan. Itu karena Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Kita tidak ada apa-apanya, tapi waktu Roh hidup dalam dan bekerja dalam kehidupan kita, kita menjadi alat yang dahsyat luar biasa dalam Tuhan. Amin. Nah, ini alasannya kenapa Yesus naik ke surga.
supaya rohnya dicurahkan bagi kita. Tidak lagi terbatas. Hari ini Roh Kudus ada di sini. Hari ini Roh Kudus ada di gereja yang lain. Hari ini, saat ini roh yang sama ada di Amerika. Roh yang sama bekerja di Afrika, di seluruh dunia. Roh yang sama bekerja pada jam yang sama hari ini. Amin. Tanpa batas. Inilah alasan dia naik ke surga. Supaya roh Tuhan itu kuasanya apa? Dicurahkan. Jadi kita harus mantap gak? Perlu takut dengan kuasa-kuasa gelap? Takut gak? Tolak dalam nama Yesus, dia akan pergi meninggalkan kita. Dia cuma macan ompong. Tahu macan ompong? Harimau ompong cuma hau-hau, tapi nggak bisa apa-apa, giginya udah ompong, ya kan? Dia cuma nakut-nakutin. Tapi kita usir itu dalam nama Yesus, karena ada kuasa Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Amin. Nah, itu alasannya dia naik ke surga. Seluruh dicurahkan bagi kita semua, memenuhi hidup kita menjadi kuat, menjadi perkasa, menjadi dasar dalam dunia ini. Amin. Ini yang ketiga. Yang keempat, kenapa dia harus naik ke surga? Supaya iman kita tentu apa? Dimantapkan, ya kan? Nah, sekarang itu apa buktinya dia lakukan itu, ya kan? Kenapa kenaikannya itu memantapkan iman kita? Yang keberapa sekarang? Yang keempat, untuk menyediakan tempat bagi gerejanya, bagi orang percaya, bagi saudara, bagi saya. Dia naik ke surga supaya dia menyediakan tempat bagi kita. Jadi kita pasti punya tempat di surga. Kita pasti punya rumah di surga. Amin. Nah, tolong dilihat dalam Yohanes 14. Kita buka dalam Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Terus ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Kata siapa ini? Kata Tuhan Yesus. Tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ, ya. Aku pergi ke surga, maksudnya untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi alasan yang keempat, kenapa kenaikan yang membuat iman kita semakin mantap? Karena yang keempat, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua, bagi gereja Tuhan ini. Amin. Jadi kita sudah punya tempat belum? Hah? Kita sudah punya tempat belum di surga? Pasti. Jadi orang yang meninggalkan dunia ini, orang yang meninggal itu bukan akhir dari kehidupan. Orang yang meninggal itu, dia kembali ke rumah Bapa yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Saya selalu katakan dengan jemaat, orang yang meninggal dalam Tuhan itu bukan akhir segalanya. Kalau dia meninggal, berarti rumahnya sudah selesai. Amin. Rumahnya sudah siap. Amin. Orang yang meninggal dalam Tuhan itu bukan akhir segalanya. Justru dia punya rumah sudah Tuhan sediakan. Sudah selesai, maka pulang. Seperti Yesus sudah selesai tugas, pulang tidak? Dia pulang. Nah, orang yang dalam Tuhan, dia meninggalkan dunia ini bukan akhir segalanya, justru dia pulang. Yesus bilang, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah aku sediakan, aku akan turun kembali, datang kembali. Itu yang disebut dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ngapain? Membawa kita anak-anaknya orang percaya untuk pergi ke tempat di mana dia berada, kita pun berada. Amin. Jadi dia datang, dia naik ke surga, membuat iman kita mantap. Kenapa? Kita tahu dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Amin. Makanya kita disebut mempelai wanita. Dia mempelai pria. Dia datang menjemput mempelai wanita untuk bersama-sama hidup di rumah
Bapa yang kekal itu. Amin. Berarti pasti nggak? Pasti. Bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan, tapi pasti aku punya tempat di surga. Amin. Orang percaya hidup tuh, orang percaya mati cuma satu kali, tapi hidup dua kali. Dan hidup yang kedua hidup dalam kekekalan. Tapi orang yang tidak percaya Yesus, dia hidup cuma satu kali, tapi dia mati dua kali. Saya ulang, bingung. Orang yang dalam Yesus, dia cuma mati satu kali, tapi hidup dua kali. Tetapi orang di luar Yesus, dia cuma hidup satu kali, mati dua kali. Habis itu hidup kekal selama-lamanya. Tapi orang di luar yang tidak percaya Yesus, hidup cuma satu kali selama di dunia. Habis itu mati dalam kekekalan. Masuk neraka. Dalam kita di surga seperti apa? Ingat cerita Lazarus orang miskin itu. Waktu dia mati di pangkuan Abraham, tapi orang kaya di mana? Di tempat yang api menyala-nyala. Ya. Jadi ini kita bersuka cita kita hari ini, amin. Iman kita lebih mantap. Dia naik supaya apa? Menyediakan tempat bagi kita. Jadi kita semua udah punya rumah belum? Sudah di surga, amin. Kita sudah punya kepastian rumah di surga. Tuhan sudah sediakan. Tadi kan ayat tadi kita bacakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Setelah itu aku akan datang kembali untuk membawa kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya apa? Dia bawa kita ke rumah yang sudah dia sediakan bagi setiap kita semua. Amin. Itu sebabnya kalau ada keluarga yang meninggal kita boleh sedih, tapi jangan berlarut-larut. Jangan sampai putus asa, jangan sampai kecewa, jangan sampai guling-guling. Aduh, teriak-teriak, meraung-raung kayak orang gak punya pengharapan. Padahal dia sedang pergi ke rumah Bapa di surga yang kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Amin. Kita boleh bersedih, tapi jangan sedih sampai hilang pengharapan. Saya waktu mama saya meninggal tahun 2002 dalam usia 84 tahun. Saya karena mereka di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dekat seberangnya sekarang dibangun IKN, ibu kota baru, itu seberangnya namanya Penajam. Itu cuma seberang 10 menit lah naik speedboat. Jadi orang tua saya di kota Balikpapan. Waktu dia meninggal, akhirnya dia waktu itu ibadah di GBI Betani Balikpapan. Akhirnya gembalanya bilang, Bapak Stevi, Pak, bisa nggak Bapak melayani nanti di acara pemakaman? Saya bilang saya siap. Ya, saya tidak sedih, mama sendiri. Saya tidak nangis, saya nangis bekerja, tapi saya tidak larut dalam kesedihan. Justru saya berkhotbah waktu di pemakaman ibu saya. Kenapa? Saya tahu orang yang hidup dalam Tuhan, dia akan hidup kekal bersama-sama dengan Yesus. Amin. Karena Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Jadi ini iman kita mantap nggak? Haleluya. Semua punya rumah di surga. Amin. Nah, ini alasan yang keempat ya. Kenapa Yesus naik, iman kita harus makin mantap, memantapkan iman kita. Alasan keempat, kenapa? Dia menyediakan tempat kok, supaya di mana dia berada kita pun hidup bersama-sama dengan dia. Bahkan Alkitab mencatat nanti waktu dia datang kedua kali,
dalam pemerintahan 1000 tahun yang langsung Yesus pimpin, kita ikut sama-sama memerintah dalam kerajaan itu. Jadi sekarang gak apa-apa, mungkin kita hidup di dunia ini memang benar, kita rasa tertekan, gak apa-apa. Alkitab tadi bilang kita bukan dari dunia ini lagi, amin. Tapi kita berasal dari surga. Artinya begini, kita tadinya orang dunia, tapi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kita menjadi anggota warga kerajaan Allah. Jadi sekarang kita punya 2 keluarga negaraan, warga negara Indonesia, tapi juga warga negara surga, amin. Jadi Tuhan tempatkan kita supaya kita menjadi saksi, menjadi berkat bagi orang lain, amin. Nah itu sebabnya dia naik, Roh Kudus dicurahkan supaya kita mantap dalam hidup ini, menjalani hidup ini, amin. Nah itu yang keempat, untuk menyediakan tempat bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua yang ada daripadanya. Yang terakhir, yang sangat dinanti-nantikan, karena biasa kalau pendeta khotbah, kalau sudah dengar poin yang terakhir, gue senang. Jangan ngantuk langsung bangun. Ya. Tapi di sini enggak. Di sini enggak ada yang begitu. Itu di Afrika. Nah, yang kelima, kita lihat kenapa Yesus kelima saya pelajari, dia pergi untuk kembali menjemput gerejanya atau kita semua orang percaya supaya tidak kesasar. Saya ulangi, dia naik ke surga supaya apa? Setelah menyediakan tempat, dia ngapain? Dia bilang, aku akan datang kembali. Ngapain? Menjemput saudara, menjemput saya, menjemput kita semua. Untuk bawa kemana? Untuk bawa kemana? Ke surga supaya apa? Tidak kesasar. Ya kan? Tidak tersesat. Nah, coba buka dalam Yohanes 14 lagi tadi. Ayat 13. Yohanes 14 ayat 3 sampai 4 tadi kita ulangi lagi ya. Yohanes pasal 14. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan apa? Datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Ayat keempat. Dan kemana aku pergi, nah ya, kemana aku pergi, kamu tahu jalan di situ, supaya tidak apa? Kesasar. Nah, buka lagi satu ayat. Kembali kita kisah Rasul 10 tadi. Kisah Rasul 1 maksud saya, maaf. Kisah Rasul 1 tadi. Kita baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Supaya saudara dengar firman dan dikuatkan hidup saudara semua. Dan Kisah Rasul 1, 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu dia naik itu. Siapa mereka ini? Murid-murid Yesus dan orang-orang percaya yang waktu itu. Ya kan? Tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Ya kan? Terus ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi yang kelima yang terakhir, kenapa kenaikannya membuat iman kita semakin mantap? Karena apa? Dia pergi untuk kembali menjemput saudara, menjemput saya, menjemput kita semua ini supaya kita tidak tersesat dalam perjalanan kita. Maka dia bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, aku adalah kehidupan. Tidak seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Jadi kita tahu pasti jalan keselamatan cuma satu, hanya Yesus Kristus. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 20 dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang diberikan oleh manusia kepadanya
Tidak ada satu nama, saya ulang, tidak ada satu nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali di dalam Aku. Jadi jalan keselamatan cuma satu. Jalan menuju Roma banyak, tapi jalan ke surga cuma satu dan satu-satunya, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Itu sebabnya jalan ke surga, supaya kita tahu tempat, tidak kesasar. Karena dia adalah jalan keselamatan itu sendiri untuk menuju kepada surga. Nah, saya beri contoh begini. Kalau saya ajak saudara ke Amerika, lalu presiden sekarang namanya siapa? Joe Biden. Oh, presiden Amerika sekarang namanya apa? Joe Biden. Ya kan? Nah, kalau saya ajak saudara, ayo kita berangkat ke Amerika, lalu Joe Biden juga datang, ayo ikut aku ke Amerika, lebih percaya saya atau lebih percaya Joe Biden, Presiden Amerika? Lebih percaya siapa? Presiden Amerika atau percaya saya? Saya bilang, ayo besok kita berangkat ke Amerika. Presiden Amerika juga bilang, ayo ikut aku ke Amerika besok. Mau ikut saya atau ikut Presiden Amerika? Pasti semua akan pilih Presiden Amerika, amin. Karena pasti sampai di sana tidak ada hambatan halangan, amin. Sasa, kemana kemari? Belum lagi itu ditahan di imigrasi, diperiksa, digeledah, salah-salah deportasi. Langsung, amin. Kalau kita ikut Yesus, langsung jalan menuju surga, lancar, karena dia adalah jalan itu sendiri. Amin. Nah, itu sebabnya hari ini Yesus naik ke surga, kita masih ada dalam suasana itu. Peringatan itu sedang kita alami hari ini. Tapi itu harus membuat iman kita semakin mantap, semakin luar biasa dalam Tuhan. Amin. Jadi kita harus terus maju di dalam Tuhan. Nah, saya coba simpulkan firman Tuhan tentang kenaikannya itu memantapkan iman orang percaya. Apa alasannya? Kenaikan yang membuat iman semakin mantap di dalam Tuhan. Yang kedua, yang pertama karena kenaikannya membuktikan dia yang punya surga. Amin. Dia yang punya surga, maka dia naik ke surga. Yang kedua, dia sedang menunjukkan bahwa tugas yang dipercayakan oleh Bapaknya di surga untuk menyelesaikan tugas itu dia sudah selesaikan secara sempurna melalui kematian di atas kayu salib. Amin. Dia sudah selesaikan yang menebus manusia dari dosa. Sudah selesai. Yang ketiga, kenapa kenaikan memantapkan iman kita? Supaya Roh Kudus tercurah. Jadi Roh Kudus memenuhi setiap kita. Akhirnya kita menjadi dahsyat, menjadi kuat karena Roh Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Roh dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Aku berikan kepadamu bukan roh ketakutan, tapi rohnya membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Jadi kita menjadi kuat karena roh Tuhan. Yang keempat, untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Amin. Dia pergi siapkan rumah masing-masing. Mungkin ada yang kecil, ada yang besar, ya tergantung ya kan. Kalau Rasul Paulus pasti rumahnya besar, mantap ya, dia bayar harga. Ya kan? Hanya luar biasa, rela mati demi Kristus ya kan. Tapi kita yang ya sekedar ya adalah baik rumahnya L4. Tapi L4 lu lagi banyak kecil. Tapi kita semua punya surga, amin. Yang keberapa sekarang? Yang terakhir, dia naik ke surga, dia pergi untuk supaya dia bisa kembali. Ya kan? Menyediakan tempat bagi kita. Dia dapat kembali untuk membawa kita supaya kita tahu jalan ke situ dan akhirnya kita tidak kesasar sampai di tempat yang dia sediakan bagi kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita berdoa.
dalam keterbatasan apapun. Tapi kami tetap tahu Roh Tuhan bekerja dalam setiap hati anak-anak. Kami percaya Tuhan, Engkau akan lakukan lebih daripada apa yang mereka bisa lakukan. Roh Kudus adalah Roh penolong. Roh Kudus Roh yang membantu mereka untuk menerjemahkan firman hari ini yang mereka dengar, supaya menjadi rema dalam setiap kehidupan anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang letih lesu, berbeban berat, beri kelegaan bagi mereka, supaya mereka memiliki iman yang mantap, karena Yesus sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua pada pagi siang ini. Berkati semua anak-anak-Mu yang melayani hari ini tanpa terkecuali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Para Tuhan pada Tuhan bel debat pada harga pada titik api atau mà bà bu bà có bà bu Phật mà Phật Phật mẹ bà em bà qua rất bự ada bự mẹ bà cho baru itu orang benar apa ada banget aku banget 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 kau penting banget banget ini anak saya Cecilia namanya dia sekolah di luhur ya sudah itu yang pintar ya sudah itu dia masuk pindah di negara kita ke luar negeri ya sampai dia 4 tahun sampai kesempat ya anak mungkin itu dari malu campur orang normal ya jadi dia bisa membaca, bisa kalau soal HP dia pintar, bukti dia jadi kan bagus saya kalau bapak ingat saya mengerti ya pintar dia
bisa. WA apa tidak ngerti bisa dia. Iya bisa dia. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Kedua. Oh ini bontot. Bontot ya. Musuh. Ini keluarga kedua. Keluarga kedua yang takut. Ini baik-baik semua. Iya ya.